Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fima ing dalam nerangaken perkara. Fima ing dalam nerangaken perkara ya ta'alaku kang berhubungan opo ma bil mayyiti kalawan mayat. Ya ta'allaku kang berhubungan opo ma bil mayyiti kalawan mayat min huslihi sangkeng memandikan mayat wa takfinihi lan mengkafani mayat washolati lan mensolati alaihi atas mayat washolati lan mensolati alaihi atas mayat wa dafnihi lan memakamkan mayat atau menguburkan mayat wa dafnihi lan menguburkan mayat atau memakamkan mayat. Jadi pada malam ini materinya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, baik dalam masalah memandikan, mengkafani, mensolati dan juga memakamkan. Mulai dari hukumnya bagaimana akan dikupas. Wa yalzamuh lan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah. Wa yalzamuh lan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah. Fil mayyiti ing dalem mayat al muslimi kang muslim kang Islam. Fil mayyiti ing dalem mayat al muslimi kang Islam ghairil muhrimi yang tidak ihram. Ghairil muhrimi yang tidak ihram. Wasyahidi dan bukan mati syahid. Wajib arba'atu asya'a opo papat piro-piro perkara. Arba'atu asya'a opo papat piro-piro perkara. Yang pertama, usluhu. Oke-nya doma ya. Karena kalau fathah ini membasuh. Kalau dibaca ghuslun membasuh. Usluhu yang pertama memandikan mayat. Wusluhu yang pertama memandikan mayat wa takfinuhu lan mengkafani mayat. Wa takfinuhu lan mengkafani mayat. Wassolatu lan mensolati alaihi atas mayat. Wassolatu lan mensolati alaihi atas mayat. Wa dafnuhu lan memakamkan mayat. Wa illam ya'lam lamun tidak ngerti lamun ora weruh bil mayiti kalawan mayat illa wahidun kecuali sopo satu orang illa wahidun kecuali sopo satu orang ta'ayyana mongko menjadi tertentu ta'ayyana mongko menjadi tertentu alaihi atas wahid alaihi atas Pak Wahid Wahid satu orang tadi ma opo perkara dzukira kang den tutur opo ma opo perkara dzukira yang disebutkan opo mawis sekilas penjelasannya terkait dengan memandikan jenazah, mengkafani, memakamkan dan mensolati dan memakamkan itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apa? Apa list fardu kifayah adalah? List bantuan. Fardu kifayah adalah ayah bantuan. Kasihan. Fardu kifayah adalah apa? Pekerjaan orang maka yang sejarah itu
sebuah kewajiban yang seandainya dikerjakan satu orang, yang lain gugur. Tapi kalau satu pun yang tidak ada mengerjakan, semuanya mendapat dosa. Maka kalau tidak ada yang memandikan jenazah, semuanya dosa. Tidak ada yang mensolati, mengkafani, semuanya berdosa. Tapi kalau ada satu yang memandikan, maka yang lain gak harus. Satu mengkafani, yang lain sudah gugur. Satu mensolati, yang lain sudah gugur. Satu yang memakamkan, yang lain juga gugur. Tapi sulit masuk yang memakamkan satu orang, membawanya atau mikul umpamanya. Tapi ini kalau memang mayat yang muslim. Paham ya? Kalau memang jenazah tersebut jenazah muslim. Kalau kafir nanti ada di belakang penjelasannya. Dan juga yang tidak ihram. Kalau ihram nanti ada di belakang penjelasannya. Dan juga bukan mati syahid. Kalau mati syahid nanti ada di belakang penjelasannya. Yang penting secara umum mayat muslim ini wajib ditajhiz. Artinya dirawat. Dirawat sebanyak 4 macam. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga memakamkan. Yang sifatnya fardu kifayah. Walaupun seandainya mayat itu mandi sendiri. Nanti nggak ada mayat mandi sendiri. Ada penjelasan dalam anak. La wasalal mayitu nafsah. Jika ada mayat mandi sendiri. Karomatan karena karomah. Jadi ada wali meninggal karena punya karomah. Air yang ada di sungai itu, langsung mengarah ke mayat tersebut. Contohnya seperti itu. Maka yang hidup tetap punya kewajiban memandikan secara fardu kifayah. Paham ya? Jadi walaupun mayat itu basah gara-gara air yang ada di sungai. Karena dia wali, umpamanya air itu terbang sendirinya. Atau mayat itu ada di depan rumah. Halaman rumah kena hujan. Paham ya? Mayat itu di depan rumah kena hujan. Airnya basah semua. Apakah cukup? Nggak cukup. Tetap bagi yang hidup harus memandikan. Paham ya? Jadi walaupun hujan sampai 50 jam umpamanya, tetap yang hidup punya kewajiban untuk memandikan. Dan seterusnya. Tapi kalau seandainya yang menemukan cuma satu orang, naudzubillah, contohnya ada jenazah yang dibuang di tengah hutan, di pinggir laut. Ternyata ada yang menemukan satu orang, maka untuk tajhiz perawatan tertentu pada orang tadi, artinya orang ini tidak boleh membiarkan. Jangan sampai dengan dalil, oh ini namanya fardu kifayah, saya nggak punya kewajiban, nggak boleh. Karena yang menemukan cuma dia. Kalau dia minta tolong ya lebih baik. Cuman ini yang dipermasalahkan, kalau yang tahu cuma satu orang bagaimana? Maka harus ditajhiz, dirawat mulai dari memandikan sampai memakamkan.